Kalian tahu nggak sih cara ngebedain sumber yang kredibel sama sumber yang nggak kredibel? Nah, karena kalian belum tahu, kami bakal jelasin ke kalian semua. Tapi tunggu dulu, kita belum kenalan nih. Yuk kita kenalan dulu. Ayo! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi dengan dosen pengampu Ibu Thaibatu Sarira. Yuk simak videonya. Sumber ilmiah kredibel adalah sumber ilmiah yang berasal dari jurnal, buku akademik, atau lembaga resmi yang memiliki dasar penelitian yang jelas dan dapat dipercaya. Sementara itu, sumber yang tidak kredibel biasanya tidak mencantumkan penulis, tidak ada sumber referensi, dan hanya berisi opini, tidak ada datanya. Untuk membedakan sumber yang kredibel dan tidak, kita bisa menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kebaruan informasi. Pastikan sumber yang kamu gunakan itu relevan dan terbaru. Kedua, otoritas penulis. Jadi, kita harus tahu apakah penulis tersebut memiliki keahlian di bidang topik yang dia ambil. Ketiga, akurasi. Jadi, kita harus cek dulu apakah tulisan tersebut ada referensinya yang jelas. Yang keempat, tujuan penulisan. Pastikan informasinya bertujuan untuk edukasi, bukan sekedar opini. Oke teman-teman, sekarang kita cari tahu yuk gimana sih cara nyari sumber ilmiah yang kredibel dan ngebedainnya sama sumber yang gak kredibel. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mencari sumber yang kredibel adalah dengan mencari website yang terpercaya seperti Google Scholar, Scopus, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan Google Scholar. Pertama, kita ketik topik yang mau kita cari. Nah, di sini aku punya contoh kenakalan remaja. Nah, di sini kan banyak pilihannya tuh. Selanjutnya kita cari judul yang sesuai dengan topik kita. Nah, sekarang kita verifikasi tahun terbitnya ini sudah sesuai dan sudah ada dan ini masih relevan tahunnya. Kemudian ada nama penulisnya, untuk abstraknya juga sudah ada, dan struktur yang lain seperti pendahuluan itu sudah ada, metodenya sudah ada, hasil dan pembahasan juga ada, dan teori-teorinya juga sudah ada. Nah, yang terakhir kita lihat apakah ada daftar pustakanya. Nah, ternyata ada ini daftar pustakanya. Nah, baru nih jurnal ini bisa dikatakan kredibel karena sudah memenuhi syarat yang ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lihat di yang tidak kredibel. Oke, seperti di Kompasiana ini, karena Kompasiana adalah salah satu blog pribadi. Jadi kita lihat dan kita cari tema yang sama tadi, yaitu kenakalan remaja ya teman-teman. Nah, ini coba kita cari mana kira-kira. Coba kita coba yang ini ya. Ada iklan. Nah, ini tuh ada namanya, terus dia tidak, ini sebenarnya masih baru. Apakah ini kredibel? Kita lihat ya. Nah, mulai dari awal saja ini sudah tidak ada yang namanya pendahuluan, langsung pengertian dan contoh yang asal ceplak aja. Terus ini juga tidak ada metode ilmiah, yang lain-lainnya juga gak ada. Terus ini tiba-tiba langsung kesimpulan. Dan yang paling penting itu adalah daftar pusakanya juga nggak ada nih teman-teman. Berarti ini bisa disebut sebagai yang tidak kredibel ya teman-teman. Terima kasih. Berdasarkan demonstrasi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa semua sumber informasi yang berasal dari internet itu tidak semuanya sumber ilmiah loh. Nah, sumber yang kredibel itu memiliki ciri seperti penulis yang jelas, relevan, terbaru, didukung oleh data dan referensi, serta berasal dari jurnal dan lembaga yang terpercaya. Sebaliknya,
Sumber yang tidak kredibel biasanya tidak memiliki dasar yang kuat dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita perlu lebih teliti, lebih kritis dalam memilih sumber informasi agar hasil karya yang kita buat menjadi lebih akurat dan berkualitas. I just had to let you know you're